خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رئيس بهذا المقام الجدع عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوانا أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa anhu lan saking Sayyidina Abi Hurairah anna rajulan sak temene sijine wong lanang iku kalah matur sapa si rajulan ya Rasulullah du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausi kula aturi paring wasiat panjenengan ni ing kula. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab ojo murang-muring sapa sira. Faraddada mongko nuli baleni sapa si rajul. Faraddada mongko bolan baleni sapa si rajulun miraron kelawan napa niku bola bali kelawan ambalan pira-pira ambalan miraron kelawan bolak-balik. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab ojo murang-muring sapa sira. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat didatangi seseorang yang meminta wasiat kepadanya. Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah. Dan orang tadi itu mengira akan diberikan wasiat yang panjang lebar yang akan membuat dia mantap, tapi ternyata wasiat Kanjeng Nabi ini pendek. Ausini ya Rasulullah, saya minta wasiat kepada engkau ya Rasulullah. Atau dalam riwayat lain, kulli qaulan antafi'u bihi, berilah aku satu ucapan yang pendek sekiranya bermanfaat bagiku. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah, jangan kamu murang-muring jadi orang yang emosi, jangan kamu jadi orang yang emosi. Falakal jannah, maka balasan bagimu adalah surga. Belisna orang yang bisa mampu menahan emosi, aneka adalah surga. Nah, faraddada, kemudian orang tersebut mengulangi lagi meminta, ausini ya Rasulullah, sampai 3 kali, ausini ya Rasulullah, beri kami wasiat, beri kami wasiat. Berharap berwasiat selain nikah, satu wasiat yang pendek tetapi bermanfaat. La taghdab, Kanjeng Nabi jawab miraron, faraddada, balicukan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Cek reng-morengan, cek ngamokan, cek dusonan, cek tadi orang saya nyanyi duson. Ya, nah hadis nikah nerangaki pertama, hadis nikah adalah bentuk nahyun 'anil ghadab, sebagaimana pendapat daripada Imam Khitabi. Beliau berpendapat adalah maksud daripada larangan ghadab tersebut adalah
ijtinabu asbabil ghadab wa adamu ta'arrud lima yajlibuh, menjauh daripada sebab-sebab yang akan menyebabkan emosi. Anapa cuma sebab-sebab saya maraki orang gila emosional, sekira orang neka ngamuk, apa sesuatu bareng sekira ngamuk hindari. Maksudnya la taghdab. Pendapat Imam Khattabi. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin dihilangkan sifat ghadabnya, tidak mungkin. Ini kayaknya mana jibilli. Watak daripada manusia ini kepasteh andi sifat ngamuk ini kepasteh. Tidak mungkin. Orang tadi sifat ghadab ini tak bisa. Nah, mulai kene pacet pun ngamuk kan orang. Mulai kene ngamuk kan tek toroten, ngamuk pacet ngamuk kan. Sifat manusia ini kepon jibilli, menjadi watak kepribadian manusia adalah al-ghadab, ngamukan pacet. Nah, maksud la taghdab kata beliau, maksud daripada jangan kamu menjadi orang yang pemarah, jangan marah. Maksudnya ijtinabu asbabul ghadab, ijtinabu asbabil ghadab, menjauh daripada sebab-sebab yang membuat orang tersebut menjadi marah. Wa adamu ta'arrud lima yajlibuh, dan tidak memancing sesuatu yang akan membuat dia marah, menghindar daripada sebab-sebab kemarahan, dan juga menjauh daripada memancing sesuatu yang akan membuat orang tersebut marah. Mun ghadabati bi amma nafsul ghadab, adapun mun reng-moreng aslina nafsul ghadab ghadabah, fala yata'attan nahyu anhu, karena tidak ada satupun larangan dari Nabi tentang ghadab, karena Nabi pun juga pernah reng-moreng. Nah, Kanjeng Nabi pun juga pernah reng-moreng, pernah ghadab Nabi, tapi ghadab Nabi benih karena nafsu, ghadab Nabi benih karena napanya mana pribadi. Wa idza dayya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabih man ra'ahu badihatan haibah idza da'ahu al-miskinu ajabah yaqulul haqq walau kana murra wala yatmiru li muslimin ghishan wala dharra man nadhara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Sifat Nabi idza dhuyyi'a haqqullah, jika hak-hak Allah Subhanahu wa taala diterlantarkan, disia-siakan hak Gusti Allah. Jika urusan pribadi beliau selalu memaafkan urusan pribadi, tetapi jika berkaitan dengan hak Allah, jika hak Allah yang dilanggar, maka tak seorang pun sanggup berdiri dan menentang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang sebengal mancing ia ada Kanjeng Nabi, mon Kanjeng Nabi dalam keadaan bentuk sobung, Pak. Seandainya beda ontah sepaling kuat, laju ontah kele nete dek tampar seraja, terus tampar neke tale ende ontah sepaling kuat, terus eteret tampar seetetek di Kanjeng Nabi, maka niscaya ontah sepaling kuat pun tak bekal kuat ngedek tampar seepenyak seetetek di Gusti Kanjeng Nabi. Mon Kanjeng Nabi le bentuk. Apa urusan Kanjeng Nabi mon bentuk? Idza dhuyyi'a haqqullah, mon hak-hak Gusti Allah terlantaraki, mon hak-hak Gusti Allah langgar, maka tak seorang pun sanggup berdiri dan menentang kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melihat Nabi, man ra'ahu badihatan habah, siapapun yang melihatnya meski sepintas pasti akan segan, hanya sekelerapan ngabes Kanjeng Nabi sekejap, maka akan nampak kehaibaan daripada beliau. Beliau akan tampak sepintas, walaupun melihat dengan sepintas akan melihat haibah, wibawa Kanjeng Nabi ini. Idza da'ahul miskinu ajabah,
moneyonceng orang miskin selalu mengijabah, selalu ngerabuin datang de onceng orang semiskin kala. Beliau selalu mengatakan kebenaran walaupun pahit rasanya. Yaqulul haqq miruli muslimin ghishan wala dharra, dan beliau tidak pernah menyimpan sesuatu yang akan membuat bahaya kepada umat Islam yang lain. Man nadhara fi wajhihi ulima annahu laysa biwajhin kadzab, dan barang siapa yang memandang wajah Nabi maka akan diketahui bahwa wajah Nabi laisa biwajhin kadzab, dari wajahnya saja sudah nampak kejujuran. Banyak orang kafir nikah masuk Islam belum enasihati bi Kanjeng Nabi, hanya dengan melihat wajahnya. Wallahi innahu laisa biwajhin kadzab, demi Allah tak mungkin dekuru, tak mungkin carpak, ada pasti Nabi asli ya. Dari wajahnya Kanjeng Nabi tak nampak daripada kebohongan. Ya, aneka sifat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dhuyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih, jika hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar maka tak satu pun orang mampu berdiri dan menantang atas kemurkaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kak dinto orang semampu menguasai emosinya, karena emosi ini dari setan. Ngamuk neka dari nafsu, nafsu neka dari setan. Aneka pasti ponan. Jadi elarang, maksudnya elarang kantoneka adalah kemungkinan larangan sabab-sabab yang membuat orang tersebut marah sehingga dilarang mendekat kepada sesuatu yang menyebabkan marah. Atau yang kedua, ihtimal yang kedua, larangan marah neka adalah kata sebagian ulama ghadab neka dinto menunjukkan ihtimal ayyakuna min babit tambih bil a'la 'alal adna. Ini adalah peringatan keras dari Nabi tentang kamu jangan marah, karena kamu jika marah kamu akan ketahuan orang yang rendah. Bukan tidak boleh marah. Ini hanya ihtimal, kemungkinan adalah merupakan tambih, peringatan dari Nabi, peringatan keras bil a'la 'alal adna, bahwa orang yang unggul adalah orang yang pemaaf. Orang yang hebat adalah orang yang mampu memaafkan orang lain. Orang yang marah, orang se temperatur teki cepat panas, adna orang yang serendah. Kemungkinan larangan neka nggak neka. Anapa li annal ghadab yansha'u 'anil nafsi wasyaitan, karena sesungguhnya marah tersebut akan tumbuh daripada nafsu wasyaitan, dan juga adalah tumbuh daripada setan. Faman jahadahuma hatta yaglibahuma, dan barang siapa memerangi keduanya, nafsu dan setannya, sehingga dia bisa mengalahkan, mampu mengalahkan keduanya, ma'ama fi dzalika min syiddatil mu'alajah, maka dia beserta sesuatu di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat berat untuk mengobati keduanya, untuk melawan keduanya, maka tidak ada balasan lain kecuali sorga baginya, menunjukkan orang tersebut adalah orang yang mulia. Jadi dua aneka alasan para ulama arapa Kanjeng Nabi ngelarang ngamuk, karena ngamuk neka yansha'u minan nafsi, jelas dari nafsu. Nomor dua wasyaitan, karena juga napa bede ngamuk kele karena provokasi keraban setan, norot ke perintahna setan. Nah, bener tak oleh ngamuk mau urusan agama, anak tak bejeng, ya anak tak nutup aurat, anak tak sholat, anak tak pas bulan Ramadan, ya sabar, sok bijaksana sampean. Anak tak sekolah, anak tak ngaji, coba bijaksana. Orang bilang ni gue pecot pak. Orang bilang ni kan mbok bilang ni kemudian anak tak sekolah pecot, makanya lantor dengan alasan sayang. Orang bilang nokol seakan-akan jahat, padahal ni kebentuk kasih sayang. Hari monte tokol, hari jelas dia. Jadi ngamuk kembu, saya nggak berlaku tak sekolah, awas tak sekolah.
mendelik kah? Apakah ngamuk ke embuk gelek karena pegel? Enten, justru karena sayang. Mun sambian tak ngamuk berarti sambian tak sayang. Jadi bagaimana kita menaruh emosi neka, ghadab neka harus sikon, harus namanya mana kondisional, harus bisa menaruh. Oh tempat ngamuk, tempat sabar, urip pribadi, wis kurang lebih urusan pribadi, tapi urusan agama tak sekolah masalah, tak ngaji masalah, ya maka dibutuhkan ngamuk orang nggak nikah. Wis anggap obat ngamuk nikah, ngamuk ketok, mosok ngotal obat ketok. Sekali-kali kepelengan bodrek, sekali-kali deki apa sakit gigi nyari boleh obat. Mun sampean tak ndik ngane ka kuing cuk obat tok ya berekapi sampean mun obat tok overdosis deki ya. Jadi ghadab diperbolehkan, maksud larangan datang ghadab tak oleh ngamuk neng kanto ai as ijtina bu asbabil ghadab, menjauh daripada sebab-sebab marah. Jadi mun kira sampean seneka engkau mau nolong bi orang jia wis tetep tak gelem beres tang penyakit pegelen ngamukan. Nah, untuk mengobatinya memang sangatlah sulit kecuali orang-orang yang mau mengobati. Bukan tidak mampu, semenjak orang neka berada keinginan yang kuat, ada keinginan yang hebat untuk menghilangkan ghadab, maka bukan sesuatu yang mustahil akan mampu mengobati dengan cara, yaitu dengan cara riyadhah, latihan ya, elati monte elati ngamuk terus bacok senggol apa senggol bacok senggol bacok tening seting sekone bacok senggol bacok tok. Urusan pribadi nyanyi ngalah aja lore, urusan nama baik, urusan keluarga, tapi urusan agama sobu ya paling urusan partai, urusan supporter, urusan kelompok. Ngamuk tak terima, ngancam ponan awas ben terjadi deki sesuatu hal yang tidak diinginkan. Wah, tapi urusan agama prai cep ayem enggak kerupuk keneng seram langsung tak keras sekali, keras saja cuma justru pada Islam kadang-kadang saya keras, tak keras da orang kafir sekali, tak keras da orang saya napa lanyala ke agama sekali. Nah, adapun untuk mengobati nikah yang kika dinto kelaban riyadhah, caran kelaban latihan terus elati engak dekat dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang hebat bukan orang yang bisur'ah, bukan orang yang pandai bergulat. Orang yang paling kuat sera, orang yang paling kuat ingki peneka alladzi yamliku nafsahu, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu. Orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Kapan? Indal ghadab, ketika dia ghadab marah. Ketika aban marah nih terkontrol marah, nah, emosinya tetap terkontrol. Mun bodo orang pegel, mun bodo orang ngamuk, kan merah kapi. Pacet dari setan, Pak. Mata na merah, pepe na merah. Ya pacet mun mata na merah ya masih tak ngamuk, pacet le merah ki ya mata na. Lamaar ki ya. Biasa orang mun ngamuk nih merah mata na, merah mun lengpeng merah kapi. Mentelik mata na. Coba rekam video tepak ngamuk. Pas ke bayi satori, hutak murah japri, hapus raja. Ucap satori salik pentelikan dek ya ji, nyari senyum dia moso. Orang ketibi pun todus malu. Nah, maka orang yang sehebat ni kedebun Kanjeng Nabi pasera orang yang sehebat benar orang pegulat. Lah, wa innamas syadid, orang-orang yang sehebat adalah orang yang mampu mengendalikan emosi ketika marah, yakni nafsuna terkendali. Ya ngamuk, kadang ngamuk, daanan ngamuk, tambeng ngamuk, dak si bini keluar tak pamit ngamuk, cuma terkontrol ngamuk kah? Emosinya tak los, ya terkontrol, bonter tapi beda remah, ngamuk cuma beda remah. Aneka untuk mengobati daripada semua itu yang kita dinto kelaban riyadhah,
ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, satu saat datang seseorang yang mencaci habis beliau dan ayah beliau. Apakah benar engkau Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Naam ya ammi. Betul wahai pamanku. Ketahuilah wahai Hasan, tidak ada orang yang lebih aku benci di atas dunia selain engkau dan bapakmu wahai Hasan. Engkau yang aku benci dan Ali bin Abi Thalib bapakmu wahai Hasan. Ya ada orang yang punya nih, di hadapan orang banyak, orang tersebut mencaci maki daripada Sayyidina Hasan Al-Murtada, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Orang-orang lain pun tak terima. Maka dengan santainya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib bertanya balik kepada orang yang mencaci tersebut, ahayyun walidak, apakah bapakmu masih ada wahai ammi? Wahai paman, ayahmu masihkah ada? Masih. Bapakku masih ada, masih hidup. Wallahi, aku mencintai kamu, uhibbuka wa uhibbu abuka, aku mencintaimu dan mencintai ayahmu. Sayyidina Hasan ekocain orang sepaling ekebecik bingko adalah ben wahai Hasan ben bapak ben Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa beli Sayyidina Hasan? Wallahi uhibbuka wa abuka, aku mencintaimu dan mencintai bapakmu. Tak cukup gede kau reneka, tetap ngamuk gue. Akhirnya wajah tampan daripada Sayyidina Hasan, wajah bersih daripada Sayyidina Hasan, wajah suci daripada Sayyidina Hasan, copain, ludain bi orang beneka. Kalak surban sampai Sayyidina Hasan. Maka kosot copa sebenarnya mana ke Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka beliau tak membalas cacian dengan cacian, tak membalas ludah dengan ludahan. Yosab kelaban Sayyidina Hasan dengan penuh senyum. Kenapa engkau tidak membalas wahai Hasan? Allamani abi an jaddi, karena aku dididik oleh bapakku dan mbahku. Wa addabani abi wa jaddi, telah mendidik aku ayahku dan kakekku, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Seraya mengatakan apa yang beliau katakan, riqul mu'min lil mu'min dawa, ludah orang yang beriman bagi orang yang beriman adalah menjadi obat. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Bagaimana sikap beliau, padahal copai benih ngamuk benih, dengan jawaban yang lemah lembut, dengan jawaban yang penuh kecintaan. Riqul mu'min lil mu'min dawa, ludah orang yang beriman bagi orang yang beriman dawaun, menjadi obat. Wallahi jangan orang gila, demi Allah ushiduka, aku bersaksi bahwa engkau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi tidak ada orang yang lebih aku cintai di atas dunia ini kecuali engkau wahai Hasan. Maka orang salah boci berubah menjadi orang yang cinta dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang lamba nikah luar biasa, cara riyadhah, cara orang-orang ngak nikah untuk melatih diri. Benih tandi ngamuk, keng cuma ngamuk kan nikah ampun terkendali. Benih tandi nafsu nak keng lamate sehingga tak berkutik. Untuk menguasai nikah pun tak berkutik nafsuna. Dendam tade kaore, menganggap remeh tade, sombong do orang lain, sombong nekon, hasud, dengki, kibir, ujub dan lain sebagainya. Sama sekali ampun tade. Nafsu ampun menjadi jina. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka bukan tidak mempunyai nafsu, cuma nafsunya sudah menjadi nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nafsu ampun tenang sehingga terkendali. Bener tandi emosi, andi emosi cuma terkendali. Congo dari cerita Sayyidina Hasan gitu. Caci habis bener buat duaan, ya dan reng banyak nih kah? Nah, ya dan reng banyak. Tapi beliau sama sekali tak membalas dengan cacian, malah
Ebeles kelaban penuh kasih sayang dan kecintaan. Copain justru yalem Arya copa situ tampah kanggo yengko. Masya Allah. Ya. Korcak jajal gagule nih kemun bane copa lagi ya bingko. Korkela be copa lagi ya. Al-Imam Yafa'i menceritakan anna Syekh Aba Uthman Al-Hiri, ada seorang syekh namanya Aba Uthman Al-Hiri. Ijtaza bisikkatin waqtal hajirah. Satu saat Syekh Aba Uthman melewati satu perkampungan di tengah waktu itu waqtal hajirah, waktu menjelang zuhur, jadi beduk di tengah siang. Faulqiya alaihi rimadun min sudhin, maka tiba-tiba ada orang yang melemparinya rimadun, napa, celot atau batu, dilempar kotoran min sudhin, daripada rumah tingkat. Dilebat ning perkampungan ning kepadat penduduk, tiba-tiba wallahu a'lam napa nek pacet sengaja bi orang si pelaku untuk berbuat sedemikian kepada Syekh Aba Uthman Al-Hiri. Dari atas loteng, dari atas tingkat, beda orang semuang kotoran celot persis lurus dekat Syekh Aba Uthman Al-Hiri. Fataghayyara ashabuhu, maka sahabat-sahabat beliau, santri-santri beliau berubah, mata memerah, tak terima. Aretang guru ya Syekh Aba Uthman Al-Hiri, apakah ban tak tahu cari orang hebat, ada orang alim allama, aretang guru ya, berubah kepibisan. Wabasatu alsinatahum, mereka memperpanjang lebar lesan mereka dengan mencaci habis orang sebenarnya atas loteng nih. Mereka memperpanjang, melebarkan mulut-mulut mereka kepada orang yang melemparinya fil mulki. Faqala Aba Uthman Al-Hiri, la taqulu syai'an, jangan diantara kalian berbicara apapun. Cek sampai beun omong apa-apa. Cek sampai beun mencaci orang saya melakukan hal kadariyah. Apa? Karena engkau pantas nerema yang temen kotoran semacam ria, kata beliau. Karena engkau orang yang paling banyak dosa dekat Allah Subhanahu wa taala. Benih nyala aki orang sing ngantemen nyala aki kaaben. Wajar engkau berdaya, pantas engkau berdaya, layak engkau berbuat kata jiriah, karena engkau mudznib, karena engkau ada sebanyak dosa dekat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mon gula tepak banyak santri, tokol jong pebiar jong, mompong Pak. Mon bi tibian takok monyak bareng, pebiar aja tak toman dia. Nya akhirnya ngisi nikah. Orang-orang lambek ni ngak nikah cara nak ki wallahu alam ki dak rumah macet bisa ngak nikah. Riyadhon kata apa latin. Sampai-sampai ngelatih dekat murid-murid nikah. Beda orang memondukakin anak, beda orang sekolah akin anak mengaji anak. Ya abah, kau lah terus ngaji, kau lah terus monduk. Monduk dah majok, dah Fulan bin Fulan atau dah Fulan bin Fulan, dah Syekh Fulan bin Fulan atau Syekh Fulan bin Fulan. Peleknya dua. Oh, ayo pelek. Noro abah. Diki ke masih cocok mau ku syariat agama, tes kade. Monduk dah orang dia. Ya marhaba, berangkat si anak dan si bapak. Hari pertama halakoh perkumpulan ngacing aneka. Iyan tombik botos si ngacing. Wan tepak lurus ke kiai nah. Sabar ya, ngamuk. Akhirnya santri norok ngamuk. Kurang ajar pun awas pun wis tahu jom kualitasnya engki bah. Laku entar ke halako lain. Ngaji tempat-tempat ngaji. Saya toju si situ, yan temen. Pranwar. Jangan guru nah, la takul syai'an. Istamir, nengeneng, cak gulian, cak ngocaan apa? Nunduk kapi. Dari macam aguli. Tak laban bah, antem boleh bah, antem boleh. Wantar, pancet tak aguli. Mak kita laban,
Antam boleh bah, ya antam boleh lebih banyak bah tu nah, tetap tak boleh. Nah, montuk dari je baik. Mondok sepertama roh setan roh. Tak keneng sahale ngamukan hari je baik lah. Hari ya keneng ben mondok dinar. Celina boda bahmuruna ya riya ngabeng ngira jajel nge mon tak jo mejor mon tak yen cobaki keng saking nya masyaallah oleh karena dinto sifat ghadab nika ngerosak de ke ilmu ngerosak de ke ibadah sekalipun sehebat apapun ilmu nika nek kena ghadab nika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu iyyaka wal ghadab fa innal ghadab yufsidul iman kama yufsidus sibir al asal. Hindarilah pemarah, orang yang temperamen, orang yang ngamukan. Fa innal ghadaba yufsidul iman, karena sesungguhnya marah akan merusak iman kama yufsidus sibir al asal, sebagaimana ngerusakan jadam al asal ngerusak deka matu cuka nika mun keneng mun matun keneng cuka keneng jadam nika mesti rosak elang manis ilmu si asal manis ibadah si asal manis ane gak bisa ngelontoraki de iman bisa ngerosak ke iman sebagaimana jadam ngerosak de matu wa iyyakum wal baghdha fa innaha haliqah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hindari pemarah orang-orang yang marah karena sesungguhnya sifat pemarah al-haliqatu adalah penyukur daripada kebaikan. Cokor, pebanyain jenggu mana kena cokor. Obu cokor, kurceng, gemet. Obu sekantel kena cokor, ada kena penyukur kela haliqah. Jenggu kantel kena songot kantel kena pencukur elang. Siapa nega cukur? Amal sebanyak apapun, ilmu sebanyak apapun, kena ghadab nika elang. Ngamuk. Wah banyak keterangan yang kanto tentang apa al-ghadab. Innal ghadaba misamun min nari jahannam yad'ahu Allahu ala niyati ahadikum ala tara annahu idza ghadiba ihmarat ghainuh warbadda wajhuh wantafakhat audajuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba sesungguhnya marah misamun cos daripada nari jahannam ye cos bi apoi neraka jahannam oning cos sembian mun bodo panas napa beseh beukeud da apoi terus apoi geula ye cos napa beseh nike ye cos da apoi kira-kira panas tak panas merah tak merah merah. Supaya juga ghadab misamun min nari jahannam adalah cos-cosan daripada nar jahannam yad'ahu Allahu ala niyati ahadikum yang mana Allah Subhanahu wa taala menaruh kepada otot-otot kalian. Sabek ning oran sambian nih. Dadi orang mun ngamukan keluar oran. Ora otot keluar. Keluar oran. Arya sabek ning nika bi Gusti Allah misamun min nari jahannam. Ala taro annahu idza ghadiba ihmarat ainu. Lihatlah orang yang emosi mesti merah matanya kata Nabi. Warbadda wajhu merengut wajahnya. Orang ngecer kita tongko saya tak toban siapa. Wantafaqat audajuh akan nampak akan jelas otot-ototnya. Keluar kapi matana merah muwana nako kapi. Berarti orang rilek keneng ya cos dari apoi neraka jahannam. Terus bagi orang semampu menahan emosi surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala kuaku ghadab, ketika Allah Subhanahu wa taala kuaku reng-moreng, Allah taala nika buntu, tak satu pun makhluk baik dari para nabi, para malaikat, para utusan mampu ngedep dekat Gusti Allah tako. Karena Ta'ala saat ini kemurang-mureng. Aina Haman, kemahaman sing aku pangeran. Aina Fir'aun, aina Qarun, kamu orang-orang sejahat bila. Allah Ta'ala pula ada bu ana malikud dayan, engkau ratona setia. Bentuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang semampu matein bentuk Gusti Allah sera. Orang semampu matein ngamuk ketibi. Sebelum melatih nafsu untuk menahan emosi, untuk mematikan
emosi nikah, ngamuk nikah, maka berarti orang nikah ampun mematikan pentuna Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa rayu pangeran rayu dak remah. Hah? Orang si tak takok saat nikah, orang si tak ngamukan ning tunya. Orang kiai konan nikah masya Allah luar biasa. Bersabar. Bila nikah tu banyak kenitu. Yai je tak melo nabi santri. Cek ngecoan cek ngalaan kenitu karena mun ngalak cek nyak banyak jangan nambah. Penter sing ngeco. Teh buang golek eta cak kaki atas. Dadi nyare kaju kene rancak mun marengakan eta cek kaki. Rekan ngak codut teh temu. Jadi eta cek kaki. Andi pao ya pat ada pao. Codut tak suplukeun. Ya ada benyan. Ada ilmu itu, mau ilmu bebok ya boleh karo pao. Wah kalah lah barokah cetak aja barokah mata ada din kiai napa. Tapi ya ikonan tentang kamu biasa ngaladin siapa, mau tak ngaladin engkau, andi kelampok di sini tak kau bermono, tak melu codut. Kabit merah sekuni gula kun lah tak ada lah cantik bi terong kan cek mulai namen sampai abu tak melo sakale yain. Wah jadi neka bahaya ghadab sampai sahabat neka khawatir mun ghadab neka takut murtad Pak. Karena tak terkontrol ponan para sahabat padahal dalam riwayat waruwiya anna ba'dhu sahabah hamalahul ghadab ala an artadda 'anil Islam ala anirtadda anil Islam. Sebagian para sahabat ketika ghadab mereka mengkhawatirkan takut keluar dari Islam. Wa mata kafirun, mereka juga mengkhawatirkan mati dalam keadaan kafir. Fata'ammal syaral ghadab, maka kata beliau angan-anganlah, pikirkanlah syaral ghadab, bahaya-bahaya reng-moreng nikah. Sahabat pun khawatir takut murtad gara-gara ghadab nikah karena tak terkontrol panan oja kadang-kadang meget sebinik tepak ghadab anti talikun aban tak sadar aban padahal emosi ya tetap tadi pegetan Pak jarang pacet aban tak terkontrol jadi makmul abinun sampean ngamuk ledi ngaki lah cek sampean ngamuki mun sampean ngamuki dadi ngamuk ketemu ngamuk saja ngamuk panas ketemu panas tambah panas, setimun sebinek panas ngamuk sampean teti pendingin. Wis lah, wis ngelakan ngakan nge lapar ban balik. Ngakan kambi ngomong, nggak ada suara nama ngakan. Jongo ngide berarti tedu. Yang sama aja buat tambah taruh karuan tambah ngamuk deki. Lady ngaki, jadi pendengar yang baik, langkep radio rosak dia. Sebab di keselake ngamuk ilan neng idi ngaki langsung masih kepinggang tu idi ngaki kau pengah dan bina cak pidato bay idi ngaki kok tak pidato iyo dila iya bay idi ngaki baca apa salah aku udah remah tepan ngamuk ya idi ngaki bay mau tadi bina ngamuk bina renggil bay beda tak ngamuk nyamro nyamet do ada orang mesem ya laki reng gila ba benda semkelai seman malon. Nah oleh karena kadin to nikah la taghdab nikah hadis banda cuma manfaat besar benih tak oleh ngamuk cuma sampean harus bisa nyabe ngamuk nikah kondisional ya bisa lihat kondisi situasi dan kondisi karena sifat manusia pun jibili pun tidak bisa watak daripada manusia mulai kini lah di sifat ngamuk nah cuma ngamuk komentar kontrol nah, congok Sayyidina Hasan kela congok Aba Uthman al-Hiri kela tak nyalaki orang sengantem nyalaki abe pantes engkau ibadah ya karena engkau banyak dosa kulit sampean tak tahu cok kiai tak tahu cok orang cok ulama tak ngetelak surban nata ben sebarang ke ibu-ibu kalung lek ke tasbih tasbih ke kalung bareng la ilaha illallah ya nikah ebelin boleh benih tak oleh ngamuk niku punya hadis-hadis yang berkaitan kelaban ngamuk nikah ya punya sarah bahaya-bahaya ngamuk ya bahaya-bahaya ngamuk niku punya sarah nah cerita-cerita
Orang-orang saya soleh luar biasa. Wah tambah boleh raton nah orang saya sabar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi ini kemoci Sayyidina Abu Bakar. Mon bentro tahu orang mate si ajalan iyat tasabume congok marti. Mon pandangan kulit sampean orang mate tapi ajalan kan berarti jerangkong berarti. Kanjeng Nabi ada bu. Mon bentro tawa orang mate tapi ajalan iyat tasabume congok marti. Ternyata sahabat Abu Bakar Siddiq ajri mayit ke ngajalan. Maksudnya nafsu mate. Godop amate reng moreng amate singke orang odi keng nafsu na lamate kada kuwi sampean nafsu melolo tane ngajiling sokone pa apa nafsu ngajiling ruwa nafsu melolo karena ning pikiran wa nafsu ning otak kuwi sampean iki nafsu sebeda sing memandang orang nafsu ngajiling ruwa nafsu la ilaha illallah mater muka latihan bener masih gula bener tandi reng moreng ya jadi kepan mora jalnya cak gajah ban kakak cah memberi ongku kok ban muntak nyandar keng saking ban jajal ngi jajal ngi manum tek memberi ban muntak ngocak dalan ngocak koci muntak perot bilok colon ban jala bola ban jalan ya ini deh. Jadi mon kira ngamuk sebab barang sing ngamuk re hindare. Oh ya akhir tak seneng mon daya hindare. Oh ya akhir tak seneng mon daya hindare. Oh ustaz mon daya tak lebur, ustaz mon daya tak seneng, ustaz ya seneng area salat berjamaah, baca Al-Qur'an ngaji. Ane kalakone. Nah sampean mancing. Jajal. Nge. Wah, semeter 4 orang wingko apa. Peber wingko apa. Nah, jadi untuk riyadhah, untuk mengobati pacet perlu riyadhah, perlu latihan. Kurang lebih. Ngamuk tahan boleh. Ngamuk tahan boleh. Nah, mentar moga dadi ilmu sing manfaat, mentar moga insyaallah sifat-sifat saya coba nika ielangake dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.